Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak di pembelajaran IPA. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai materi getaran dan gelombang. Minggu lalu kita belajar tentang getaran, sekarang kita belajar tentang gelombang atau waves. Ya. Oke. Kira-kira subtopik apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini? Artinya ini adalah konsep-konsep penting yang nanti harus anak-anak kuasai setelah belajar pada materi ini. Yang pertama, nanti akan belajar pengertian gelombang. Jadi harus paham seperti apa gelombang itu. Kemudian yang kedua itu adalah jenis-jenis gelombang. Yang ketiga kita akan belajar mengenai besaran gelombang. Ini hampir sama seperti pada getaran. Nanti kita akan belajar periode, frekuensi, kemudian ada tambahannya panjang gelombang dan ada cepat rambat gelombang. Oke, untuk mengetahui apa sih pengertian dari gelombang itu, nah dilihat di sini ada sebuah video. Nah, ini menandakan adanya peristiwa gelombang. Nah, jika kita amati di video ini, yang pertama itu ada getaran. Nah, getarannya sebelah mana? Di sini kalau anak-anak amati, garis yang berwarna ini mengalami getaran ke atas dan ke bawah. Gerakannya bolak-balik. Nah, kemudian selain dia bergetar, ternyata yang kedua itu ada rambatan. Jadi kalau kemarin getaran itu hanya gerakan bolak-balik saja, tapi kalau pada gelombang dia ada rambatannya. Cirinya apa ketika dia dikatakan merambat? Nah, anak-anak bisa amati di sini. Si garis ini yang berwarna-warni ini dia tidak hanya melakukan getaran ke atas ke bawah, tapi dia melakukan perambatan. Artinya dia bergerak dari kiri ke kanan. Jadi ada gerakan atas bawah dan ada rambatan ke kiri ke kanan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa yang namanya gelombang itu adalah getaran yang merambat. Yang dirambatkan itu apanya? Nah, yang dirambatkan itu adalah energinya. Oke, kemudian kita lihat apa saja jenis dari gelombang. Yang pertama itu ada jenis gelombang berdasarkan medium atau perantara. Nah, di sini ada contoh gelombang pada tali. Jadi kalau anak-anak ikat tali, kemudian ujungnya digetarkan, maka nanti akan ada peristiwa gelombang. Ya, kemudian di sini ada contohnya cahaya matahari. Ternyata cahaya matahari juga termasuk ke dalam gelombang. Ya. Oke, untuk yang pertama yang ada pada tali itu adalah gelombang mekanik. Oke, jadi gelombang mekanik itu adalah gelombang yang memerlukan medium. Di sini ada gelombang tali, berarti mediumnya adalah medium tali. Itu adalah contoh gelombang yang memerlukan medium. Jadi kita bisa mengamati mediumnya seperti apa. Oke, di sini jadi mediumnya adalah talinya. Sementara untuk cahaya, nah ternyata dia termasuk ke dalam gelombang elektromagnetik. Berarti dia yang tidak memerlukan medium dalam perambatannya. Jadi kalau misalkan cahaya matahari itu kan adanya di luar angkasa. Dia bisa sampai ke dalam bumi, bisa menerangi bumi tanpa perlu medium perantara. Jadi walaupun tidak ada medium, cahayanya bisa nyampe ke bumi dan menerangi seluruh dunia. Oke, itu adalah contoh dari gelombang elektromagnet. Kemudian jenis gelombang kedua itu ada gelombang berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Oke, di video yang pertama tadi Ibu tunjukkan itu kelihatan ada getaran ke atas ke bawah, ada rambatan ke kiri ke kanan. Ternyata ada juga gelombang yang bergetarnya ke kiri ke kanan, kemudian dia merambati ke kiri ke kanan. Oke, seperti apa contoh gelombangnya akan kita pelajari. Yang pertama ini masih sama seperti tadi, di gambar pertama ada gelombang pada tali. Nah, ini adalah contoh dari gelombang transversal. Kita lihat apa pengertian dari transversal ini. Jadi gelombang transversal itu adalah gelombang yang arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya. Di sini dia bergetarnya naik turun, atas bawah. Tetapi rambatannya ke kiri atau ke kanan. Berarti rambat getarannya ke atas, rambatannya ke kiri ke kanan. Maka itu termasuk ke dalam bentuk tegak lurus. Nah, sementara untuk ini adalah contoh selingki. Pernah lihat ya anak-anak selingki? Ternyata ketika dia digerakkan itu akan membentuk sebuah gelombang. Namanya adalah gelombang longitudinal. Nah, kalau misalkan tadi transversal geraknya tegak lurus, untuk longitudinal itu arah getarnya searah dengan arah rambatnya. Jadi kalau misalkan selingki kita gerakan, getarannya itu tadi ke kiri ke kanan. Dan rambatannya kemana? Ke kiri ke kanan juga. Sehingga bentuknya searah. Oke, kita pelajari yang pertama itu adalah karakteristik gelombang transversal. Nah, jadi ini adalah bentuk gelombang transversal
Contoh sederhananya gelombang pada tali. Ketika tali digerakkan membentuk sebuah gelombang, akan seperti ini bentuknya. Nah, kita lihat apa saja karakteristiknya. Yang pertama ada istilahnya puncak gelombang. Nah, di sini. Jadi, ketika sebuah tali berbentuk suatu gelombang, dia akan memiliki titik puncak. Contohnya adalah titik B. Di sini ada dua, berarti B dengan F. Oke, itu namanya puncak gelombang. Kemudian, nah, ada yang berikutnya bukit gelombang. Yang namanya bukit itu berarti wilayah atau daerah. Nah, di sini contohnya EFG. Kemudian ada lawannya bukit, itu adalah lembah. Jadi kalau misalkan di bagian atas namanya bukit, di bagian bawah daerah yang ini, daerah GHI, contohnya itu adalah lembah gelombang. Ya, jadi ini bukit gelombang, ini bukit gelombang, ini lembah gelombang, ini lembah gelombang. Oke, kemudian ada istilah amplitudo, sama seperti getaran, ya. Oke, di gelombang juga dia punya amplitudo, jarak dari garis tengah ke puncak gelombang. Nah, ini jarak dari B ke B aksen, itu namanya adalah amplitudo. Kemudian ada yang namanya simpul gelombang. Simpul gelombang berarti dia yang pas berpotongan dengan garis tengah. Di sini contohnya titik C, titik A, titik E, titik G, titik I. Ini semuanya berpotongan, maka itu namanya adalah simpul gelombang. Kemudian berikutnya, nah yang paling penting dalam sebuah gelombang itu kalian harus bisa menentukan panjang gelombang. Jadi ketika gelombang sedang terbentuk, akan menghasilkan berapa gelombang. Bagian mana yang disebut sebagai panjang gelombang. Itu kalian harus bisa membedakannya. Oke, Ibu kasih contoh di sini. Di sini ada titik dari A sampai E. Dia bergerak dari A ke B, ke C, ke D, ke E. Nah, itu namanya adalah satu panjang gelombang. Satu gelombang, ya. Nah, panjang gelombang ini punya istilahnya adalah lambda. Ini kayak huruf Y terbalik, dibacanya adalah lambda, ya, atau panjang gelombang. Dan ada lagi istilah panjang gelombang yang lain. Nah, ini dari titik B ke titik F. Ternyata ini juga sama disebut sebagai satu panjang gelombang atau satu gelombang. Dari puncak pertama ke puncak kedua, itu namanya adalah satu gelombang. Dan ada lagi, kalau tadi puncak, sekarang lembah. Jadi puncak dari lembah ke puncak dari lembah berikutnya, ternyata itu juga sama, termasuk ke dalam satu gelombang, satu panjang gelombang. Ya, nah jadi silahkan nanti anak-anak pahami dengan betul seperti apa perbedaan panjang gelombang dilihat dari bentuk-bentuknya. Ya, berikutnya itu adalah pembahasan mengenai karakteristik gelombang longitudinal. Kalau tadi di transversal ada bukit, ada lembah. Nah, kalau di longitudinal kira-kira bagiannya seperti apa? Oke, ini lebih sederhana dan lebih mudah. Yang pertama, di longitudinal itu ada istilah rapatan. Jadi dia bentuknya rapatan seperti ini. Oke, kemudian lawannya rapatan itu adalah renggangan. Nah, ini bentuknya lebih renggang. Nah, kira-kira kalau di gelombang longitudinal, panjang gelombangnya seperti apa? Oke, kita lihat di sini. Satu rapatan dengan satu renggangan, inilah yang disebut sebagai panjang gelombang. Satu panjang gelombang atau satu gelombang. Ya, satu rapatan dengan satu renggangan. Apakah ada bagian yang lain? Ada. Oke, kita lihat yang kedua. Tengah-tengah dari rapatan ke tengah-tengah rapatan berikutnya, itu juga disebut sebagai satu panjang gelombang. Jadi bagian tengah-tengah ini ke bagian tengah-tengah sini, itu namanya satu gelombang. Kemudian yang ketiga, tengah-tengah dari renggangan ke tengah-tengah renggangan berikutnya, itu juga sama disebut sebagai satu panjang gelombang atau satu gelombang. Oke, bahasan berikutnya mengenai besaran yang ada pada gelombang. Yang pertama, kita akan mengamati bagaimana hubungan periode dengan cepat rambat gelombang. Sama seperti pada getaran, gelombang juga dia punya periode. Nah, karena getaran ini merambat, ada pergerakan, maka gelombang punya cepat rambat. Oke, istilahnya adalah cepat rambat gelombang. Nah, rumusannya itu tinggal membagi panjang gelombang atau lambda dibagi dengan periode. Oke, jadi diingat-ingat, cepat rambat gelombang itu adalah panjang gelombang dibagi dengan periode. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan
frekuensi dengan cepat rambat gelombang? Tinggal dikalikan saja. Jadi kalau dengan periode itu dibagi, kalau dengan frekuensi tinggal dikali. Jadi cepat rambat itu adalah panjang gelombang atau lambda dikalikan dengan frekuensi. Oke, periode satuannya second, kemudian frekuensi hertz satuannya, dan cepat rambat itu satuannya adalah meter per second. Berikutnya adalah contoh soal. Jadi ini Ibu berikan contoh soalnya supaya lebih paham ya. Oke, perhatikan gambar gelombang di bawah ini. Ini adalah gelombang transversal. Kemudian kamu diminta untuk menentukan. Yang pertama, jumlah gelombangnya ada berapa di gambar ini. Kemudian amplitudonya berapa. Panjang gelombangnya berapa. Frekuensinya berapa. Dan yang terakhir, bagaimana cepat rambat gelombangnya. Jadi kalau dalam fisika itu yang ditanyakannya ngerunut gitu ya. Jadi dari awal sampai akhir itu ada hubungannya. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, jumlah gelombang pada gambar. Itu ada 1,5 gelombang. Kita lihat di sini, dari puncak ke puncak itu satu gelombang. Ya, dari titik sini ke titik sini, silahkan anak-anak amati kursor Ibu. Itu satu gelombang. Ditambah dengan dari puncak ke lembah setengahnya. Berarti di sini ada 1,5 gelombang. Atau 3/2 gelombang. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang kedua ada amplitudo. Amplitudo ingat adalah jarak tertinggi dari garis tengah ke puncak atau ke lembah. Garis tengahnya AB, puncaknya di sini di 0,5. Berarti amplitudo gelombangnya adalah 0,5 meter. Kemudian yang ketiga kita akan menghitung panjang gelombangnya berapa yang ada di gambar ini. Nah, untuk menghitung panjang gelombang, anak-anak harus paham berapa jumlah gelombang yang ada pada gambar. Di nomor 1 kita sudah dapatkan jumlah gelombangnya itu 1,5 atau 3/2 lambda. 1,5 lambda sama aja. Totalnya berapa? 3 meter. Jadi dari A sampai B, dilihat di sini A sampai B jaraknya adalah 3 meter. Berarti 3/2 lambdanya itu adalah 3 meter. Tinggal kali silang. Berarti 3 lambda sama dengan 3 meter dikali 2. Oke, berarti 3 lambda sama dengan 6 meter. Berarti lambdanya tinggal 6 dibagi 3. Jawabannya adalah 2 meter. Jadi panjang satu gelombang pada gambar di sini itu adalah 2 meter. Berikutnya adalah nomor 4 untuk menghitung frekuensi. Nah, ingat rumus dari frekuensi itu adalah jumlah getaran atau gelombang dibagi waktu. Kalau kemarin N-nya itu adalah getaran, kalau sekarang N-nya adalah gelombang. Maka kita pakai di sini N, jumlah gelombang. Jumlah gelombangnya 1,5. Tulis 1,5 dibagi T. Lihat anak-anak dari A sampai B, ternyata gelombang ini memerlukan waktu selama 6 second. Ya, maka tinggal ngebagi 1,5 dibagi 6 second. Jawabannya itu adalah 0,25 Hz. Nah, jadi untuk mengerjakan soal seperti ini, dari nomor 1 itu harus sudah betul. Kalau nomor 1 salah, ke bawahnya pasti salah. Gitu ya. Oke, berikutnya yang terakhir itu menghitung cepat rambat atau V. Karena yang diketahuinya adalah frekuensi, maka kita gunakan rumus frekuensi dengan cepat rambat. Yaitu lambda dikali F. Kita hitung di sini, lambdanya adalah 2 meter. Yang sudah kita dapatkan, dikali dengan frekuensinya 0,25. 2 dikalikan dengan 0,25, jawabannya adalah 0,5 meter per second. Jadi gelombang ini merambat dengan kecepatan 0,5 di setiap detiknya. Itulah anak-anak penjelasan kali ini mengenai materi gelombang. Silahkan materinya apabila masih pusing, masih belum dipahami, diputar kembali. Apabila ada pertanyaan, boleh diajukan kepada Ibu secara langsung. Setelah ini akan ada LKPD yang harus kalian isi, silahkan diisi dengan sebaik-baiknya, kemudian akan kita bahas di pertemuan kita melalui Gmeet atau Zoom. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.